Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan tugas yang bermateri tentang kritik pada esai dan buku penilaian pada materi kesastraan dari kelompok 4 yang berisi Ahmad Fauzan Zulkarnain, Dina Alvito Maulana, Muhammad Rani, Muhammad Arsad. Kritik dan esai adalah dua jenis tulisan yang hampir sama. Keduanya sama-sama mengungkap pendapat atau argumen. Namun, penulis kritik dan esai haruslah melakukan analisis dan penilaian secara objektif terlebih dahulu agar dapat dipercaya. A. Membandingkan kritik sastra dan esai. Mengidentifikasi unsur kritik dan esai. Pada bab sebelumnya telah disinggung bahwa kritik adalah penilaian terhadap suatu karya secara seimbang baik kelemahan maupun kelebihannya. Membandingkan kritik dengan esai berdasarkan pengetahuan dan pandangan. Berdasarkan kajian pada pembelajaran sebelumnya, kamu dapat membuat perbandingan dengan melihat persamaan dan perbedaan di antara kritik dan esai. Persamaan dan perbedaan dapat dilihat berdasarkan pengetahuan yang ada dalam kritik dan esai serta sudut pandang yang diambil penulisnya dalam membahas objek kajian. B. Penyusun kritik dan esai menyusun kritik sastra. Dalam menyusun kritik ada beberapa hal yang harus dipegang oleh kritikus dalam kurung penulis kritik. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. 1. Penulis kritik dalam kurung kritikus harus benar-benar membaca atau mengamati karya yang akan dikritik. 2. Kritikus harus membekali diri dengan pengetahuan tentang karya yang akan dikritik. 3. Kritikus harus mengumpulkan data-data penunjang dan alasan logis untuk mendukung penilaian yang diberikan. 4. Kritik yang disampaikan tidak hanya mengungkap kelemahan, tetapi harus seimbang dengan kelebihannya. 5. Jika diperlukan, kritikus menggunakan kajian teori yang relevan untuk mendukung penilaiannya. Menganalisis sistematika dan kebahasaan. Menganalisis sistematika kritik sastra dan esai. Struktur teks kritik dan esai sama dengan struktur teks eksposisi, yaitu pernyataan pendapat, tesis, argumen, dan penegasan ulang. Dalam teks kritik, pendapat atau tesis yang disampaikan adalah hasil penilaian terhadap sebuah karya. Argumen yang disajikan berupa data-data objektif dalam karya serta alasan yang logis. Penegasan ulang dalam kritik dapat berupa ringkasan atau pengulangan kembali tesis dalam kalimat yang berbeda. C. Menganalisis sistematika dan kebahasaan. Menganalisis kritik sastra dan esai. Sebagai teks eksposisi, teks kritik dan esai secara umum juga memiliki kaidah kebahasaan yang hampir sama dengan teks eksposisi. 1. Menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Contoh A. Oleh karena itu, berhadapan dengan novel model ini, kita dalam kurung membaca mesti memulainya tanpa prasangka dan menghindar dari jejalan pikiran yang berpretensi pada sejumlah horizon harapan. Bukankah banyak pula novel kanon yang peristiwa-peristiwa awalnya dibangun melalui narasi yang lambat? B. Rangkaian kalimat panjang yang melelahkan itu diolah dalam kemasan yang lain sebagai alat untuk membangun peristiwa. Wujudlah rangkai peristiwa dalam kalimat-kalimat yang tidak menjalar jauh berkepanjangan ke sana kemari, tetapi dengan penghadiran 2-4 peristiwa berikut berbagai macam latarnya. 2. Menggunakan pernyataan yang menyatakan fakta untuk mendukung atau membuktikan kebenaran argumentasi penulis atau penuturnya. Mungkin pula diperkuat oleh pendapat ahli yang dikutipnya ataupun pernyataan-pernyataan pendukung lainnya yang bersifat menguatkan. Dalam contoh di atas kutipan tampak pada ikrar Sumpah Pemuda. 3. Menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. 4. Menggunakan istilah teknis berkaitan dengan topik yang dibahasnya. 5. Menggunakan kata kerja mental. Hal ini terkait dengan karakteristik teks eksposisi yang bersifat argumentatif dan bertujuan mengungkapkan sejumlah pendapat. D. Mengonstruksi kritik sastra dan esai. Mengonstruksi kritik sastra. Pada pembelajaran terdahulu kamu telah mempelajari pengertian isi sistematika dan kebahasaan kritik. Dalam pembelajaran ini kamu akan belajar menulis kritik mengonstruksi esai. Berbeda dengan kritik yang harus menyoroti sebuah karya, hal yang disoroti dalam esai dapat juga berupa fenomena tertentu, misalnya bahasa, budaya, politik, dan agama.
Mengidentifikasi nilai-nilai dalam buku pengayaan dan buku drama. Buku pengayaan adalah buku penunjang buku utama, buku teks yang digunakan oleh siswa. Penulisan naskah buku pengayaan ini tidak mengacu kepada kurikulum dan tidak ada aturan yang mengikat karena buku pengayaan ini salah satu buku pelengkap perpustakaan. F. Menulis refleksi tentang nilai-nilai dari buku pengayaan dan buku drama. Refleksi berarti bergerak mundur untuk merenungkan kembali apa yang sudah terjadi dan dilakukan. Dalam hal ini ada menulis kembali dengan bahasa sendiri terkait dengan buku yang pernah kamu baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.